Pada dasarnya, manusia senang meniru karena imitasi atau sebuah peniruan memang sudah dilakukan secara genetik sejak manusia itu lahir. Permisalan, jika Anda lahir di keluarga yang keluarganya religius, Anda akan secara tidak langsung akan meniru dari keluarga Anda tersebut, terutama dari orang tua Anda, dan seterusnya. Seperti halnya jika Anda lahir di keluarga yang katakanlah keluarganya rada keras, kemudian rada sensitif, dan semacamnya, Anda akan meniru lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar Anda, dan kemudian akan merespons sesuatu yang ada di sekitar Anda itu, kemudian Anda akan meniru secara tidak langsung. Jadi imitasi atau sebuah peniruan memang secara genetik itu adalah fitrah dari manusia itu sendiri. Lantas apa hubungannya dengan fenomena layangan putus yang akhir-akhir ini sangat ramai di jagat maya? Mari kita berbicara tentang teori kebutuhan dasar manusia yang digagas oleh Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia maksud saya, yang digagas oleh Abraham Maslow, yang pertama adalah self-actualization atau aktualisasi diri. Di mana aktualisasi diri ini adalah sebuah keperluan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia untuk mengaktualisasikan dirinya sebagaimana dia inginkan. Jadi permisalan saya ingin meniru idola saya. Dalam hal ini misalkan saya suka James Bond atau Jackie Chan, maka saya akan berupaya semirip mungkin dan mengaktualisasikan diri saya untuk menirukan idola saya. Karena jika saya berhasil menirukan idola saya semirip mungkin, akan ada kepuasan tersendiri bagi saya. Apalagi saya sampai dipuja oleh orang lain. Tentunya ini adalah sebuah prestasi besar dalam hidup saya. Karena pada dasarnya aktualisasi diri atau self-actualization itu adalah kebutuhan dasar manusia yang digagas oleh Abraham Maslow yang menduduki peringkat pertama. Jadi fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita yang dalam pembahasan ini adalah fenomena layangan putus. Sebenarnya fenomena yang seperti ini bukan hanya sekarang. Dulu-dulunya jauh sebelum film Layangan Putus ada, fenomena ini sempat ada di jagat maya. Tetapi karena sosial media yang saat ini sangat menjamur, sangat beragam dan sangat banyak, sehingga mengakibatkan atmosfer dari film Layangan Putus ini menggebu-gebu. Maksudnya adalah kita tahu dulu ada film Rhoma Irama yang yang berkomunikasi dengan Ani, ya, tokoh Ani di situ. Terlalu. Nah, kata-kata seperti itu sebenarnya sudah viral lebih dulu, jauh sebelum film Layangan Putus ini ada. Bahkan di sebuah komunitas ada yang namanya rompal, derompal, Roma palsu. Jadi komunitas rompal atau komunitas orang-orang yang berlomba-lomba mirip Bang Haji Rhoma Irama, dan dengan persetujuan Rhoma Irama, jadi semakin dia mirip maka dia akan semakin bahagia, semakin diapresiasi, dan semakin ditempatkan di depan di kelompok tersebut. Dalam hal ini adalah derompal, Roma palsu. Tetapi fenomena yang sekarang ini agak sedikit berbeda. Karena kalau zaman dulu, di zaman waktu tahun 70-an, Bang Haji itu ya, itu sebenarnya filmnya kan bercerita tentang perjuangan Bang Haji mengungkapkan atau berusaha untuk meningkatkan kualitas genre musik dangdut. Tentunya dengan bumbu-bumbu dengan bumbu-bumbu percintaan. Tetapi jika fenomena Layangan Putus ini berbeda, karena bumbu-bumbu di dalamnya adalah, dalam tanda kutip, adalah perselingkuhan. Nah tentunya ini kalau diaktualisasikan ke dalam teori hierarki yang digagas oleh Abraham Maslow, jadi meme-meme yang ada di dunia maya itu adalah sebenarnya juga aktualisasi diri. Tentunya juga selain itu ungkapan kesedihan yang dirasakan oleh pasangan yang ada dalam film itu.
Nah, kita kembali lagi kepada self-actualization atau aktualisasi diri. Di mana jauh sebelum film layangan putus ini dirilis, sebelum itu juga ada fenomena derompal. Selain derompal yang paling formal atau yang paling bisa dikatakan paling ekstrim lah. Tentunya beberapa tahun lalu, mungkin tahun 2007-2006 itu ada fenomena film atau anak-anak yang menirukan adegan-adegan gulat profesional yang bernama Smackdown atau reality show yang berasal dari luar negeri, di mana pada waktu itu demam Smackdown sangat merajalela, terutama di kalangan anak-anak kecil, sehingga banyak anak kecil yang menirukan adegan-adegan dalam Smackdown itu. Bahkan ada juga yang sampai merenggut nyawa. Ini artinya sangat berbahaya menirukan itu. Kemudian atas dasar itu serial Smackdown ditiadakan sampai saat ini. Tetapi kalau kita berbicara lagi dengan perkembangan sosial media, ya sebenarnya tidak berpengaruh. Maaf batuk ya. Masih ada media-media yang lain seperti kanal YouTube dan kanal-kanal yang lain yang bisa diakses oleh anak-anak. Ya tentunya apakah meniru itu baik? Iya baik-baik saja kalau menirunya juga baik. Tapi kalau menirunya sangat berlebihan, terlalu fanatisme, maka ini juga bisa mengakibatkan yang namanya kecenderungan untuk meniru yang berlebihan itu. Dan ini disebut dengan copy-paste syndrome. Copy-paste syndrome itu apa? Jadi copy-paste syndrome itu adalah sebuah kecenderungan untuk menirukan idola semirip mungkin. Jadi sebisa mungkin yang bersangkutan akan menirukan gaya, bicara, pakaian, dan lain sebagainya semirip mungkin dengan yang diidolakannya. Semakin dia mirip, ada kepuasan tersendiri. Dan begitu seterusnya. Bahkan tidak jarang kehidupan pribadinya pun akan ia tiru. Ini yang disebut dengan copy-paste syndrome. Jadi 100% sama, jiplak. Ya, kalau dalam karya tulis ilmiah itu disebut dengan plagiarisme. Kalau plagiat itu beda dengan copy-paste syndrome. Kalau plagiat itu meniru sebagian lalu kemudian dimodifikasi dan akhirnya jadilah karya yang sama, kurang lebih begitu kalau plagiarisme. Tetapi kalau copy-paste syndrome ini plek ya, 100% pure sama dengan yang aslinya. Namanya juga sudah copy-paste. Jadi semakin dia mirip ada kepuasan tersendiri. Dan jika kita hubungkan dengan fenomena layangan putus, jadi ketika dia membuat sebuah meme atau video yang berhubungan dengan karakter yang ada dalam film itu, maka akan ada kepuasan tersendiri dari si pembuat meme atau video pendek dari adegan percakapan di film layangan putus itu. Nah, tentunya ini kalau misalkan secara berlebihan ya juga berbahaya, maka akan menimbulkan copy-paste syndrome. Bukan tidak mungkin ketika nanti akan ada lagi film-film yang lebih mirip dari layangan putus ini, kemudian dia akan menirukan lagi, dan seterusnya. Itu juga adalah termasuk efek negatif dari copy-paste syndrome. Boleh kita mengidolakan sesuatu, boleh kita menirukan sesuatu, tapi ala kadarnya saja atau sewajarnya saja, ya. Jadi karena aktualisasi diri itu adalah menempati urutan yang pertama, maka dalam hal ini ya sah-sah saja, karena aktualisasi diri itu sekali lagi adalah menduduki kebutuhan pertama dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut teori hierarki kebutuhan manusia yang digagas oleh Abraham Maslow. Lantas dari perspektif rumah tangga, apa yang bisa kita bedah atau kita diskusikan dari fenomena layangan putus ini? Tentunya Anda tahu istilah pelakor. Pelakor itu apa sebenarnya? Saya ngomong begini nggak enak ya. Jadi pelakor itu berkonotasi negatif. Pelakor ini adalah sebuah akronim dari pelakor itu
adalah apa ya? Saya nggak enak ngomong ini. Jadi pelakor itu adalah perusak laki orang. Jadi ini identik dengan perempuan yang merusak atau mengambil laki-laki yang bukan haknya. Dalam hal ini adalah suami orang. Jadi ini yang disebut dengan pelakor. Kemudian kalau laki-laki itu disebut dengan senior. Jadi pelakor versus senior. Senior itu apa? Senang istri orang. Nah, dalam hal ini biasanya masyarakat akan selalu menilai negatif dari sisi perempuan. Saya kurang setuju dengan fenomena ini ya, karena pada dasarnya kalau si perempuan itu misalkan ingin memberikan katakanlah memberikan harapan atau sinyal-sinyal perselingkuhan dalam tanda kutip kepada suami orang, kalau si suaminya ini tidak memberikan sinyal balasan atau feedback, ya perselingkuhan itu tidak akan terjadi. Nah, mari kita bahas dalam konsep rumah tangga. Tentunya dalam hal ini saya akan mengambil konsep rumah tangga dalam agama Islam, yaitu ada 3 konsep dalam agama Islam. Yang pertama adalah sakinah, mawaddah, dan ada warohmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu adalah ketentraman. Ya, semua orang yang ada di dunia ini yang memiliki keluarga pasti ingin tentram. Karena kalau tentram itu sudah pasti semuanya bisa terjaga, semuanya bisa rukun, semuanya bisa terkendali. Inilah alasan kenapa kalau kita menikah, terutama laki-laki dalam Islam, itu mengucapkan kalimat qabiltuh atau kata qabiltuh. Qabiltuh dalam istilah atau translate bahasa Indonesia itu menerima. Jadi saya menerima, bukan saya mencintai. Mengapa demikian? Karena kalau menerima sudah pasti mencintai. Sedangkan kalau mencintai belum tentu menerima. Inilah konsep yang ditawarkan dari agama Islam. Pertama adalah sakinah, yaitu ketentraman. Untuk mencapai sebuah level ketentraman, salah satunya atau kedua pihak ini, laki-laki dan perempuan, ini harus saling menerima satu sama lain. Dari latar belakang keluarganya, dari kelebihan dan kekurangannya, dari wataknya, dari sisi-sisi yang lain tentunya, sehingga akan tercapai yang namanya ketentraman. Bagaimana mau tentram kalau tidak saling menerima? Tentunya dalam saling menerima, ya tentunya harus juga ada dukungan dari kedua belah pihak itu sendiri, entah yang laki-laki ataupun perempuan. Ketentraman ini berbeda dengan ketenangan. Karena kalau tenang itu berarti kita tidak memikirkan sesuatu, plong gitu. Tapi kalau tentram ini serumit apapun kondisi keluarga, dia akan tentram. Kenapa? Karena dia sudah ada pasangan. Sudah ada pasangan yang bisa jadi teman hidup, sehidup semati. Dia bisa jadi teman, dia bisa jadi orang tua, dia juga bisa jadi motivator, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan ketentraman. Jadi seburuk apapun kondisi keluarga, serumit apapun masalah, dihadapi dengan tenang dan juga tentram. Siapa yang tidak ingin keluarga yang seperti ini? Itu adalah konsep yang pertama. Sedangkan di layangan putus, yaitu juga sudah pasti tidak tentram. Karena ada perselingkuhan di situ. Kemudian konsep yang nomor 2 adalah mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu adalah cinta kasih. Puncak seseorang jatuh cinta itu bukan memberikan segalanya. Tetapi puncak jatuh cinta seseorang adalah dia merasa kasihan kepada yang dicintainya. Saya ingin selingkuh, saya merasa kasihan. Bukan saya tidak bisa, tapi saya merasa kasihan. Rasa kasihan ini akan terbangun dan akan terbentuk seiring dengan berjalannya waktu ketika Anda sudah merasa tentram dengan pasangan Anda. Baru cinta kasih itu akan tercipta. Zaman sekarang banyak sosmed, banyak sekali kasus-kasus perceraian di berbagai daerah di Indonesia ini. Angka perceraian di Indonesia ya relatif tinggi. Tentunya ini kalau kita kembali ke cinta kasih, konsep Islam,
maka ada something wrong di situ. Bisa jadi mereka hanya cinta formalitas, atau mungkin mereka hanya formalitas cinta. Silakan Anda sendiri yang berpikir ke situ. Itu adalah konsep yang kedua, yaitu cinta kasih. Rumah tangga tanpa cinta ya akan hambar. Rumah tangga tanpa kasih juga akan hambar. Selama ini enggak begitu kok, baik-baik saja kalau ada uang. Iya, memang uang bisa membeli segalanya. Tapi uang tidak bisa mengganti yang namanya cinta. Uang tidak bisa mengganti yang namanya kasih. Dan uang tidak bisa membuat cinta, pun juga uang tidak bisa membuat sebuah kasih. Tetapi jika cinta dan kasih lebih berharga daripada itu. Itu adalah konsep yang kedua dari perspektif agama Islam. Lalu konsep yang ketiga adalah warohmah. Apa itu warohmah? Sakinah, mawaddah, warohmah. Warohmah itu adalah rahmat, keberkahan dalam rumah tangga. Tentunya rasa rahmat atau keberkahan dalam rumah tangga ini sangat diidam-idamkan oleh pasangan yang baru saja menikah, belum menikah, mau menikah, bahkan yang sudah menikah puluhan tahun. Sangat mendambakan yang namanya keberkahan dalam rumah tangga. Ada masalah, tiba-tiba ada orang yang nawari solusi. Ada masalah besar, tiba-tiba ada solusi yang ditawarkan. Atau tiba-tiba ada rezeki yang tidak terduga-duga. Atau ada rezeki lain yang tidak terduga-duga. Atau ada surprise dari Allah yang tidak terduga-duga. Ini yang disebut dengan keberkahan atau rahmat ketika sudah mencapai atau sudah melalui level yang dua tadi. Level sakinah, mawaddah. Baru level yang ketiga adalah warohmah atau keberkahan. Jika kita melihat sekilas dari trailer atau fenomena dari film Layangan Putus ini, tentunya kita bisa memetik pelajaran di situ bagaimana seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini menyia-nyiakan perempuan yang ada di sampingnya. Yang parahnya lagi, dia adalah pasangan sah baik secara agama maupun secara undang-undang. Bagaimana seorang laki-laki bertindak tidak semestinya dan ada seorang perempuan yang menggodanya, kemudian terjadilah perselingkuhan. Jadi fenomena Layangan Putus ini sebenarnya kita harus ini adalah sebenarnya self reminder kepada diri saya terutama dan juga kepada masyarakat umum. Seharusnya film-film semacam ini menjadi teguran untuk kita. Apakah memang kita ini selama ini baik-baik saja dalam rumah tangga, ataukah sebaliknya? Jadi seharusnya film Layangan Putus ini sebagai pengingat untuk kita, warning kepada kita, apakah kita akan menjadi cinta, apakah kita akan menjadi posesif setelah melihat film Layangan Putus ini. Ya, posesif sah-sah saja, tetapi jangan terlalu berlebihan. Karena untuk menjadi posesif sangat gampang, tetapi untuk menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan tentu tidak mudah. Tentunya kalau kita kembali lagi kepada konsep agama Islam, sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya di film Layangan Putus ini sangat keluar jalur. Jadi mudah-mudahan dengan adanya fenomena film Layangan Putus ini bisa menjadi warning kepada kita semua agar kita lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih berhati-hati lagi dalam bersikap. Bukan lagi masalah kecemburuan, tetapi masalah kepercayaan. Bukan lagi masalah posesif, tetapi masalah perlindungan. Bukan lagi masalah uang, tetapi masalah tanggung jawab. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini berkembang. Tekan lonceng notifikasinya, subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.